Selamat datang di mata kuliah praktikum akuntansi perbankan. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam perbankan. Pernahkah kalian penasaran bagaimana bank mengelola uang sebanyak itu? Atau bagaimana mereka menghitung bunga tabungan kita? Nah, di mata kuliah ini kita akan mengungkap semua itu. Kita akan belajar secara praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam dunia perbankan. Di pertemuan pertama ini, kami akan memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan praktikum akuntansi perbankan di Minibank. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini adalah memberikan panduan dan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan praktikum akuntansi perbankan. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar perbankan untuk front office dan accounting, peran dan fungsi akuntansi dalam industri perbankan, serta memahami berbagai produk perbankan yang mempengaruhi pencatatan akuntansi. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini terdiri dari informasi umum praktikum, sistematika panduan, gambaran umum Minibank, dan tugas mahasiswa. Ayo kita bahas satu persatu. Dimulai dari informasi umum praktikum. Secara garis besar, kegiatan praktikum ini meliputi yang pertama, konsep dasar perbankan untuk front office dan accounting. Mahasiswa akan dikenalkan dengan struktur dasar operasi perbankan termasuk peran front office dalam pelayanan nasabah dan bagaimana fungsi akuntansi mendukung operasional ini. Kemudian akan dibahas mengenai tugas-tugas front office seperti pembukaan rekening, penanganan transaksi harian, dan layanan nasabah lainnya, serta bagaimana aktivitas ini tercermin dalam catatan akuntansi. Yang kedua, akuntansi perbankan, peran dan fungsinya. Jadi dalam pembahasan ini, peran akuntansi dalam perbankan akan dibahas bagaimana akuntansi digunakan untuk melacak dan melaporkan keuangan bank. Kemudian standar akuntansi yang berlaku di perbankan dan bagaimana standar ini membantu dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Yang ketiga, produk perbankan yang mempengaruhi pencatatan akuntansi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan produk investasi lainnya. Setiap produk akan dibahas dari sisi akuntansi, termasuk bagaimana transaksi terkait dicatat dan dampaknya pada laporan keuangan bank. Yang keempat, tentang aplikasi prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan transaksi harian. Mahasiswa akan melakukan pencatatan transaksi perbankan sehari-hari menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipelajari. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan perbankan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, mahasiswa akan diberi tugas untuk menyusun laporan keuangan perbankan, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan standarnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di industri perbankan. Lanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu sistematika buku panduan. Ada beberapa sistematika buku panduan di sini yang akan kita pelajari. Gambaran umum yang pertama, kemudian pengenalan perbankan, front office, yaitu customer service dan teller, kemudian back office, dalam hal ini accounting, kemudian kasus transaksi, pemrosesan accounting, dan terakhir role play. Gambaran umum praktikum akuntansi perbankan yang membahas tentang memberikan panduan dan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan praktikum akuntansi perbankan. Untuk pengenalan perbankan, ini membahas tentang definisi, jenis, dan fungsi utama bank, produk dan layanan bank, serta perkembangan terkini layanan perbankan. Untuk materi front office terdiri dari customer service dan teller, yaitu mengenalkan peran sebagai customer service dan teller
dalam standar layanan dan sistem operasional prosedur pada perbankan. Pada materi back office atau accounting menjelaskan siklus akuntansi perbankan dan persamaan akuntansi pada perbankan. Pada materi kasus transaksi mengenalkan transaksi yang terjadi di mini bank dalam pelayanan kepada nasabah untuk produk tabungan, giro, deposito, serta kredit. Pada materi pemrosesan accounting mulai dari pencatatan keuangan dan jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo akhir sampai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Yang terakhir, pembahasan tentang role play yang memandu mempraktekkan peran sebagai front office yaitu customer service dan teller. Tujuan lainnya adalah untuk melatih keterampilan komunikasi, pemahaman produk bank, akurasi dalam transaksi, penyelesaian masalah, dan kerjasama antar divisi, yaitu customer service, teller, dan accounting. Untuk bagian ini, ada e-modul tersendiri yang lebih rinci memandu kegiatan role play. Berikutnya, gambaran umum mini bank. Ini menjelaskan mengenai profil mini bank, tempat dilakukannya transaksi-transaksi perbankan berdasarkan kasus yang ada pada buku panduan. Mini bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan. Mini bank merupakan unit bisnis yang dimiliki oleh Setia Bongaya yang usahanya dimulai dari tahun 1970. Mini bank hanya melayani sebagian kecil dari kegiatan perbankan yang meliputi customer service, teller, dan accounting dengan produk-produk yang dimiliki seperti tabungan mini, giro mini, deposito mini, dan kredit mikro mini. Kemudian pada bagian tugas mahasiswa, jadi pada praktikum akuntansi perbankan, tugas mahasiswa adalah mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis produk perbankan yang mempengaruhi pencatatan akuntansi. Yang kedua, menentukan jenis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Yang ketiga, melakukan penjurnalan ke dalam buku jurnal sesuai dengan jenis transaksinya. Yang keempat, melakukan posting ke buku besar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, melakukan pencatatan penyesuaian ke dalam kertas kerja berdasarkan informasi. Yang keenam, membuat laporan keuangan per akhir tahun pada akhir periode. Demikian materi gambaran umum tentang praktikum akuntansi perbankan. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.